Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Bayan, sang penguasa raja para dewa. Tanpa berlama-lama, yuk langsung ke ceritanya. Masalah kita belum selesai tikus menjijikkan, sebuah suara langsung menggema di telinga Lingji yang saat ini sedikit terkejut. Pandangan Lingji dan Mo Liang Yun langsung mengarah ke sosok pemuda, yang saat ini sedang dalam mode aslinya. Krak-krak, dengan santai Gou Han meluruskan seluruh badannya yang patah tulang, mulai dari tangan kaki, punggung dan terakhir leher. Dari tubuh Gou Han juga kini keluar aura ganas, yang tampak berbeda dari auranya yang sebelumnya. Aura yang saat ini keluar tampak seperti haus akan pertempuran. Mari kita lanjutkan pertarungan kedua kita tikus kecil, ucap Gou Han menyeringai kejam. Walau saat ini tingkat kultivasi Gou Han tidak meningkat, tapi Mo Liang Yun sadar jika kekuatan bertarung Gou Han seolah setara dengan dirinya, bahkan sedikit lebih kuat. Sementara Lingji yang telah pulih dari keterkejutan seketika menyeringai kejam. Hahaha, aku tak menyangka bocah sepertimu mampu bertahan hidup. Aku akui jika kekuatan fisikmu luar biasa kuat. Dan aku harus mendapatkannya, ucap Lingji tertawa serta keserakahan terlintas di matanya. Blus, aura menjijikkan langsung keluar dari tubuh Lingji. Ia sengaja mengeluarkan auranya jauh lebih besar agar Gou Han tampak ragu. Bukannya ragu, Gou Han malah semakin tertantang. Srek-srek. Gou Han langsung menguatkan pijakannya dan bersiap untuk melesat ke arah Lingji. Namun semua suara lebih dulu menghentikan langkahnya. Hahaha, jangan lupakan ayahmu ini bocah nakal. Ayahmu ini belum memberikan sedikit tinjunya, teriak Gou Long tertawa terbahak-bahak. Duar, dari bawah laut melesat Gou Long. Wus, aura Gou Long terlihat sama dengan Gou Han, tapi aura Gou Long sedikit lebih menekan. Tatapan mata Gou Long mengarah ke Lingji dengan seringai lebar. Mari kita lanjutkan pesta yang sebelumnya tertunda, kekeh Gou Long. Wus, wus. Gou Long dan Gou Han langsung melesat dengan kecepatan penuh mereka. Lingji yang melihat itu tertawa mengejek, dengan cepat ia juga melesat ke arah yang terdekat dari jaraknya. Yaitu Gou Han. Wus. Lingji yang muncul langsung mengepalkan tangannya lalu terayun ke arah kepala Gou Han. Wung, sebuah cahaya seketika tercipta di mata Gou Han. Wus, Lingji terkejut saat tinjunya dihindari, dan ia melihat Gou Han kini mengayunkan tangan kanannya. Dengan cepat Lingji ikut mengayunkan tangannya juga. Duar, tubuh Gou Han terlempar sejauh 100 meter, tapi ia terlihat tidak mengalami apa-apa. Lingji yang melihat itu semakin ingin mengambil tubuh Gou Han, yang memiliki tubuh luar biasa kuat menurutnya. Wus, sebuah tinju dengan aura kehancuran muncul di samping Lingji. Dengan cepat Lingji memiringkan kepalanya. Tapi ia tidak sadar di saat bersamaan, Gou Han sudah muncul ikut mengayunkan tinjunya dari arah berlawanan. Duar, tubuh Lingji seketika hancur, tak lama tubuh Lingji mulai bersatu. Gou Han dan Gou Long yang saat ini saling memandang langsung mengangguk. Dengan cepat mereka muncul dengan senyum jahat di depan tubuh Lingji yang belum seutuhnya bersatu. Duar, gedebuk. Dengan hanya menggunakan fisik murni Gou Long menendang tubuh Lingji layaknya bola. Tubuh Lingji yang belum menyatu langsung terlempar ke arah Gou Han. Tangan Gou Han yang sudah terayun langsung memukul Lingji. Duar. Tak lama tubuh Lingji kembali ke tempat Gou Long berada. Lingji yang merasakan sedikit pusing saat dipukul ke sana kemari sedikit geram, dan saat tubuhnya kembali seutuhnya. Lingji yang ingin membalas dendam tanpa sadar tubuhnya kembali hancur. Hal itu terus berlanjut selama beberapa menit. Sementara Mo Liang Yun yang melihat kedua ras setengah naga raksasa sedang mempermainkan musuh kuat, yang bahkan ia sendiri tidak mampu menghadapinya. Kini mau tak mau harus tersenyum kecut. Aku merasa dari raja hingga rakyat mereka sama-sama gila. Setahuku jika sangat menginginkan pertarungan, mereka tak akan mengampuni musuh. Terlebih mereka dihajar habis-habisan tadi.
Tapi ini, Mo Liangyun hanya bisa terdiam tanpa mampu melanjutkan ucapannya. Mo Liangyun tidak sadar jika Gou Long dan Gou Han bukan sedang bermain-main, tapi mereka ingin menyiksa Ling Ji melalui tekanan batin. Ide ini mereka ikuti saat Bai An membuat para pengkhianat menjadi gila dan idiot. Mereka pun ingin melakukan hal tersebut, tapi cara mereka berbeda. Duar, sialan kalian berdua, duar. Belum sempat Ling Ji menyelesaikan ucapannya, tubuhnya kembali hancur. Wus, Mo Liangyun yang telah pulih langsung muncul, merasa permainan keduanya cukup menyenangkan. Kini Mo Liangyun yang terpengaruh langsung meminta Gou Long melempar tubuh Ling Ji ke arahnya. Dan saat ini mereka bertiga pun langsung menyiksa Ling Ji. Tak sampai beberapa menit, muncul Lo Zeng dan Lo Ei yang baru saja selesai membantai para mayat hidup. Merasa menyenangkan, mereka pun ikut bergabung hingga jumlah mereka kini menjadi 11. Dari sinilah awal mulanya sepak bola tercipta di masa depan. Tep-tep. Bai An yang melangkah kini berhenti saat melihat sosok yang ia kenal di masa lalu. Sosok tersebut langsung tersenyum tipis. Lama tidak bertemu Bayer, sapa sosok yang tak lain Wing Zhen. Lama tak bertemu serangga kecil, balas Bai An dengan nada merendahkan. Wing Zhen yang mendengar itu sama sekali tidak marah, ia langsung melangkah santai ke arah Bai An. Bai An pun langsung menggenggam pedangnya dengan santai, hingga langkah Wing Zhen terhenti tepat 100 meter di depan Bai An. Tatapan mata Wing Zhen tak pernah hilang dari pedang yang Bai An pegang saat ini. Serahkan pedang itu Bayer, maka aku akan pergi dari sini. Aku yakin kau pasti menginginkan hidup damai bukan? Ucap Wing Zhen tersenyum hangat. Ambillah, jawab Bai An langsung mengayunkan pedangnya. Wus, bilah tak kasat mata tanpa energi langsung melesat ke arah Wing Zhen. Duar, seketika gunung di belakang Wing Zhen langsung hancur menjadi abu. Wing Zhen yang baru saja menghindari serangan Bai An seketika tersenyum lebar. Memang pantas menjadi senjata yang diperebutkan oleh ahli Dewa Surgawi, ucap Wing Zhen terlihat memiliki keinginan untuk memiliki pedang Asura seorang diri. Kini Wing Zhen berpikir jika ia bisa memiliki pedang Asura, maka ia bisa berkuasa di alam tanpa batas atau biasa disebut dimensi alam dewa. Hahaha, pedang ini harus menjadi milikku, ucap Wing Zhen langsung menghilang. Wus, tangan Wing Zhen langsung ingin meraih pedang Asura. Wus, namun yang ia genggam hanya sebuah ilusi, ia tidak sadar jika saat ini telah berada di domain milik Bai An. Bai An muncul dengan wajah datar. Kau menginginkan pedang ini. Apa kau layak? Ejek Bai An menyunggingkan senyum tipis. Wajah Wing Zhen langsung jelek saat mendengar ejekan Bai An. Seorang manusia sampah seperti dirimu lah yang tak layak menggunakan pedang Asura ini. Wing Zhen yang sadar berada di domain milik Bai An sama sekali tidak takut, ia kembali melesat ke arah Bai An. Wus, wus, srek, duar. Saat Wing Zhen muncul di depan Bai An, sebuah celah muncul bersamaan dengan sebuah lesatan cahaya yang langsung menghantam tubuh Wing Zhen, tanpa mampu ia hindari. Uye. Sialan bisa-bisanya aku dipermainkan oleh ras rendahan sepertimu, ucap Wing Zhen kini mulai berubah ke sosok aslinya. Tubuh Wing Zhen masih layaknya manusia, tapi telinganya terlihat runcing serta kulit berwarna merah gelap. Mata Wing Zhen terlihat berwarna emas. Ras Wing Zhen yang sesungguhnya adalah setengah serigala vampir, ras yang tergolong cukup rendah di dimensi alam dewa. Melihat perubahan Wing Zhen, Bai An langsung mengambil sikap kuda-kuda. Pedang Bai An ia taruh di belakang bersamaan dengan kaki kanannya, sementara kaki kiri terlihat menekan tanah. Teknik Asura, jalan keheningan, gumam Bai An. Wus, pedang Asura langsung terayun santai ke arah Wing Zhen. Wing Zhen yang melihat serangan Bai An seolah tidak pernah terjadi apa-apa tahu jika itu hanya tipuan. Mata Wing Zhen seketika bersinar terang, tak lama ia melihat sebuah bilah berlambang Asura kini berada di depan matanya. Duar, seketika sebuah penghalang berwarna merah muncul menghalangi bilah Asura hingga terjadi ledakan. Bai An yang melihat itu sedikit memicingkan matanya.
Itu kekuatan spesial klan setengah vampir serigala. Sebagian dari mereka memiliki kekuatan spesial bawaan dari lahir, dan aku tak menyangka jika bocah ini memiliki kekuatan spesial darah kaca. Pantas juga ia bisa masuk jajaran 100 sekte besar di dimensi alam dewa, ucap Asura Darah cukup santai. Bai An hanya diam saja, kini pandangannya tak pernah lepas dari Wing Zhen. Sret, seberkas cahaya merah muncul di depan Bai An dengan cepat mengubah dirinya menjadi bayangan. Duar, hahaha, lumayan juga kau bocah, terlebih domian ini sepertinya bukan darimu, tapi dari pedang Asura yang ada di tanganmu. Keserahakan Wing Zhen semakin terlihat jelas, ia kini tampak seperti orang gila haus akan sesuatu. Blus, walau tahu jika ini adalah domian musuh, Wing Zhen terlihat sama sekali tidak takut, itu karena tingkat kultivasinya melebihi apa yang ada di dimensi ini. Ia juga masih mempunyai kartu as untuk membuat Bai An mati jika ia tidak bisa menghadapi pedang Asura. Wing Zhen tahu jika Bai An terikat dengan pedang yang ia incar. Crash! Duar! Tubuh Wing Zhen seketika tertebas lalu meledak hingga menjadi kabut darah. Tapi tak lama tubuhnya muncul lagi, di depan Bai An. Bai An langsung mengayunkan tangannya dengan santai. Sret! Sebelum pedang Bai An sampai, Wing Zhen lebih dahulu menghilang lalu muncul di belakang Bai An. Bai An pun langsung melakukan hal yang sama. Saat ini Bai An semakin lama merasa peningkatan bertarungnya semakin terasa. Ia dapat merasakan alam jauh lebih jelas dari sebelumnya. Ia juga merasa tubuhnya seolah menyatu dengan alam maupun domainnya. Crash! Pedang Bai An langsung membelah tubuh Wing Zhen. Setelah sekian kali aku menyerangnya, kini aku sadar kelemahannya ada di mana, gumam Bai An tersenyum kecil. Wing Zhen yang muncul langsung memasang wajah jelek, ia sadar jika begini terus-menerus, maka pertarungan mereka tidak akan pernah selesai. Sial, bocah ini sangat cerdas, aku tahu ia mencoba mencari di mana letak inti dantian dan jantungku berada, gumam Wing Zhen. Wos, keserakahan akan membutakanmu menuju kematian tikus kecil. Renungilah kesalahanmu, ucap Bai An dengan nada datar yang kini muncul di depan Wing Zhen. Dasar bocah tak tahu diri, teriak Wing Zhen ingin mencoba mundur saat ia sadar, jika Bai An menyadari di mana letak kelemahannya. Terlambat, Bai An seketika menyunggingkan senyum tipis. Slek, slek, domian milik Bai An mengecil lalu memaksa Wing Zhen mendekati Bai An. Dengan santai Bai An menusuk mata kaki Wing Zhen yang saat ini diikat oleh sebuah rantai. Sialan kau bocah, jika kau membunuhku maka Master Sekte akan celep, berisik. Ucap Bai An langsung menghancurkan jantung Wing Zhen. Bersamaan dengan matinya Wing Zhen, sebuah guncangan tercipta. Bai An langsung menghilangkan domainnya lalu melirik ke arah altar yang dikatakan tempat pengorbanan untuk kebangkitan Raja Vampir. Ini adalah altar penghubung menuju dimensi alam dewa. Aku tak menduga jika altar tersebut bisa berada di dimensi seperti ini, ucap Asura Darah. Lalu kenapa ia bergetar hebat? Tanya Bai An. Altar ini butuh ratusan juta darah untuk mengaktifkannya, jadi selama ini Wing Zhen hanya menipu semua penghuni dimensi pusat ini. Tujuannya hanya untuk mengaktifkan altar ini sekaligus membunuhmu, lalu ia bawa pergi seorang diri. Jawab Asura Darah dengan santai. Jadi bagaimana? Apakah perjalananku ini masih panjang? Tanya Bai An sedikit menghela nafas. Demi keselamatan keluarga dan tentang siapa leluhurmu, maka aku sarankan kau melakukannya, tapi jika kau merasa sudah berat, maka kau bisa menyerahkannya ke keturunanmu. Tapi saat ini aku merasa tidak ada keturunanmu yang memenuhi syarat untuk pedang Asura ini. Tapi aku merasa kau beruntung ketiga putra-putrimu ini memiliki takdir yang tak kalah darimu, dan mereka mungkin harus memulai jalan mereka masing-masing untuk menuju puncak, ucap Asura Blood tersenyum misterius. Bai An hanya diam saja, walau banyak yang ingin ia tanyakan. Ia sadar jika Asura Darah pasti tidak akan menjawab, dan hanya memberinya petunjuk saja. Ya sudah, setelah semuanya tenang, aku akan menuju dimensi alam dewa, tapi seperti yang kau ucapkan tadi, aku sadar akan sesuatu.
yaitu betapa luasnya dimensi, alam maupun semesta yang belum aku ketahui dan di sana pasti banyak kultivator kuat, ucap Bai An seketika tersenyum tipis. Oh, aku tak menyangka pikiranmu akan seperti ini Tuan Muda, ucap Asura Darah tersenyum tipis. Tak lama setelah mereka mengobrol, semua orang yang Bai An kenal atau ikut bertarung kini mulai mendekat. Wus-wus, hahaha, siapa dia? Apakah kau mau bermain kejar-kejaran denganku? Teriak Ling Ji kini tertawa terbahak-bahak saat dibawa Gou Han dan yang lainnya. Bai An yang melihat itu hanya memasang wajah datar saja. Hahaha, Tuan Bai, apakah kau suka cara kami membuat ia gila? Tanya Gou Long kini menatap Bai An seperti ingin dipuji. Bai An seketika tersenyum tipis sambil mengangguk santai. Apa yang aku katakan, Tuan Bai pasti senang, ideku memang brilian, ucap Gou Long dengan nada bangga menatap semua orang. Tep-tep, lalu bagaimana dengan Wing Zhen Paman? Dan juga altar ini? Pandangan Ling Feng dan yang lainnya seketika mengarah ke altar yang tampak menjijikkan. Nanti aku jelaskan, lebih baik suruh semua orang menyebar ke seluruh dimensi, untuk memberantas semua yang berkaitan dengan Wing Zhen atau klan Ling yang berkhianat, ucap Bai An. Seketika semua bawahan Tulong maupun para bawahan Mo Liang Yun dan Lokai, langsung menyebar ke segala arah dengan wajah tersenyum lebar. Dimensi pusat, wilayah perbatasan. Saat ini Ling Xuan terlihat menyedihkan di depan beberapa orang. Kalian akan mati, tuh. Tuanku pasti akan datang membunuh kalian, hahaha. Ling Xuan langsung tertawa layaknya orang gila saat ia tak bisa melawan sekumpulan dari keluarga Bai An. Hohoho, apa kau sedang mengancamku bocah? Sebuah suara dingin langsung membuat Ling Xuan sedikit ketakutan, karena orang inilah yang membuatnya tak bisa menggunakan kekuatan dari tuannya. Tep-tep, Bai Xia-xie menyeringai kejam, dengan ganas ia menarik rambut Ling Xuan lalu mengangkatnya ke arah dirinya. Aku tanya sekali lagi, apa kau sedang mengancamku? Aura dari Bai Xia-xie seketika berubah mengerikan di mata Ling Xuan. Uye. Ling Xuan seketika berteriak kesakitan dan ini sudah ia rasakan selama beberapa kali sebelumnya. Kenapa kau tidak membunuhnya Nona Xie? Tanya Mei Yin penasaran. Aku ingin ia menderita, bahkan aku tahu Paman Du pun terlihat ingin ia lebih menderita lagi, jawab Bai Xia-xie kini melirik ke arah Duan Du. Duan Du yang dari tadi diam hanya menatap Ling Xuan. Pandangan Duan Du seketika teralihkan saat mendengar ucapan Bai Xia-xie. Sier penderitaan pun tak akan cukup, aku paling benci jika pecundang sepertinya mengancam keluargaku, apalagi ia mengancam menggunakan orang lain, dengus Duan Du. Kali ini aku setuju dengan Tuan Duan, aku sangat ingin ia menderita, tapi aku tak tahu bagaimana membuat ia lebih menderita dari ini, sambung Ling Sui. Saat mereka memikirkan cara untuk membuat Ling Xuan lebih menderita lagi, seketika mereka merasakan sebuah guncangan disertai aura yang sedikit menjijikkan. Itu, apa ayah baik-baik saja? Seketika ketiga wanita yang tadinya ganas langsung khawatir dengan Bai An, yang saat ini berada di tempat yang mereka rasakan. Tenang saja, kakak tidak seperti yang kalian bayangkan. Bahkan aku merasa kakak masihlah misterius. Duan Du langsung mencoba menenangkan. Bukannya mendapat sambutan baik, Duan Du sedikit berkeringat dingin saat mendapatkan tatapan mengerikan dari ketiga wanita tersebut. Hei, apa ini cara kalian kepada paman kalian? Dengus Duan Du. Apa paman tidak terima? Bukannya merasa tidak enak atau bersalah, ketiganya malah terlihat semakin ganas. Duan Sa yang di kejauhan hanya bisa tersenyum kecil melihat ayahnya tak bisa berkutik di depan keponakannya sendiri. Wos, duar. Seketika sesuatu mendarat dengan ledakan keras tidak jauh dari tempat Duan Du dan yang lainnya berada. Hohoho, bocah nakal, sepertinya kau tidak bisa berkutik di depan para wanita, ejek sebuah suara. Diam kau pamantu. Dengus Duan Du saat melihat Tulong datang bersama Mo Liang Yun berdua saja. Tep-tep,
Seketika tubuh Tulong juga sedikit merinding saat ia dikelilingi oleh 3 wanita saat ini. "Paman, kemana ayah?" tanya Mei Yin. "Apa ayah tidak ikut kembali?" sambung Ling Sui. "Hem, apa pertarungannya telah usai? Lalu apa yang terjadi beberapa waktu lalu?" Xier mengangguk-angguk sambil menatap Tulong dengan tatapan tajam. Glek, saat ini otak dongol Tulong seketika kembali seperti biasa, sehingga ia hanya bisa menggaruk kepala sambil cengengesan. Bisakah kalian bertanya pelan-pelan dan cukup satu pertanyaan?" Paman terlihat sangat bodoh saat ini karena tak tahu harus menjawab pertanyaan mana lebih dulu, ejek Duandu yang kini menahan tawa saat melihat ekspresi Tulong. Wajah Tulong seketika cemberut lalu dengan kesal ia menjawab, "Tuan muda saat ini ada urusan dan pertarungannya belum seutuhnya selesai, karena saat ini semua rasku bersama yang lain sedang memburu semua yang berhubungan dengan Wing Zhen." Mendengar itu, seketika semua wanita merasa lega. "Jika begitu kita kembali ke benteng. Tapi sebelum itu, baiknya kita apakan dia." Tunjuk Ling Sui ke arah Ling Xuan. "Hehehe, kebetulan beberapa rasku ingin berlatih, serahkan dia kepadaku. Aku yakin kalian akan suka dengan tontonannya nanti," ucap Tulong menyeringai lebar. Semua orang langsung mengangguk, mereka pun langsung pergi menuju keluarga mereka yang saat ini sedang bersembunyi. Wus-wus, tep-tep, di sini aku menemukan banyak harta langka di masa lalu, aku juga mempelajari semua bahasa mereka, yang aku yakini mereka kalah ras pertama yang mendiami dimensi pusat ini, ucap Bai An melirik ke arah samping yang saat ini berdiri sosok roh asura darah. Setiap tulisan ini sedikit berbeda dengan tulisan yang ada di dimensi alam dewa, tulisan ini seperti sedikit lebih tua. Tapi pengucapannya sama dengan dimensi alam dewa, ucap asura darah. "Lalu kau menaruh semua generasi muda yang kau yakini berbakat di dalam sini termasuk kedua putramu?" tanya asura darah. "Benar, aku menaruh mereka di dalam, dahulu aku juga sempat masuk, tapi entah mengapa aku tak bisa menelusuri semuanya. Luas dimensi tersebut seperti lebih luas dari dimensi pusat ini," ucap Bai An sambil melirik asura darah. "Menarik, sepertinya ini dimensi alam sihir atau biasanya seorang orang yang menggunakan sihir menggunakan mana," ucap asura darah tersenyum kecil. Apa mana yang kau maksud seperti ini?" tanya Bai An langsung menunjukkan sebuah cahaya kuning di tubuhnya. Lalu tangan Bai An mengeluarkan sebuah bola kecil. Wus, duar. Ledakan kecil terjadi saat Bai An melempar bola kecil tersebut. Benar itulah mana yang diserap melalui alam lalu dipadatkan setelah mencapai inti tubuh, tapi penggunaan manamu masih terbilang rendah, ucap Asura Blood lalu menjelaskan semua tentang dimensi alam sihir. Setelah mengetahui banyak, Bai An yang sudah tahu sedikit karena pernah ke sana dan menjelajahinya, kini sedikit tertarik. Seorang di dimensi alam sihir bukanlah disebut kultivator jika melakukan latihan, melainkan disebut ahli, dan setiap ahli berbeda-beda profesi. "Baiklah, ayo kita masuk, aku memiliki kunci untuk kembali ke sini nanti, maka dari itu aku harus menjemput mereka. Karena aku tahu mereka semua tak bisa kembali ke sini," ucap Bai An langsung menggerakkan tangannya membuat sebuah formasi. Blus. Setelah Bai An menembakkan formasinya ke sebuah celah tersebut, muncul sebuah cahaya. Bai An langsung melesat masuk. Celep. Terdengar beberapa langkah kaki kelelahan dari 3 pemuda yang saat ini sangat letih. "Sial, aku tak menduga jika energi dewa atau energi ki di sini sangatlah tipis. Jika tahu begitu, aku pasti akan mengirim energi," gumam Chen Tian kesal. Siapa suruh kau membuat masalah dengan mencuri di kota tadi? Jika tidak, kita tidak akan dikejar dan tidak akan menghabiskan energi," dengus Lang Zai menatap tajam Chen Tian. Chen Tian hanya cengengesan tak jelas dan ia terlihat mengakui kesalahannya. Tapi yang membuatku heran, bagaimana cara mereka mendeteksi jika barang yang Paman Tian bawa adalah barang curian. Kini Bai Han terlihat memikirkan sesuatu. "Oh tidak,
Tunggu, aku ingat sekarang jika ini mirip dengan yang ada di dunia bumi tempatku liburan dulu bersama ayah, ibu dan adik-adikku, tapi bedanya di sini menggunakan yang namanya mana, ucap Bai Han kini teringat sesuatu. Lalu apakah kau menemui solusi agar kita bisa leluasa masuk? Saat ini kita tidak lebih dari semut atau manusia biasa, kalian tahu energi kita masing-masing tinggal 10%, ucap Lang Zai melirik Bai Han. Sebenarnya kita bisa membunuh mereka semua menggunakan kekuatan fisik, tapi mereka semua tidak bersalah dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki niat membunuh atau niat jahat saat menyerang kita. Jadi aku ragu membunuh mereka, sambung Chen Tian kini yang paling santai di antara mereka bertiga. Melihat kelakuan Chen Tian yang telah membuat mereka harus begini, Lang Zai dan Bai Han ingin sekali menghajar Chen Tian. Tapi mereka berusaha menahan diri. Ayo kita lebih baik menuju desa terdekat dan pelajari cara menggunakan mana, daripada kembali ke kota, di sana pasti akan menyebabkan kegaduhan lagi, ajak Bai Han sambil melirik Chen Tian sedikit menyindir. Sadar dirinya disindir, Chen Tian tertawa kecil, ia saat ini tidak terlalu ambil pusing, dan dengan santai mengikuti keduanya. Pikiran Chen Tian sedang terbayang mencuri banyak harta milik orang-orang tadi. Wus-wus, di tempat yang jauh, lebih tepatnya bagian rawa-rawa, saat ini 3 anak angkat Tulong sedang bertarung tanpa menggunakan energi, untuk melawan ras iblis darah kuno. Bai Yulong dan Bai Ji Pixiu sedang bentrok langsung dengan musuh. Matilah kau, teriak Bai Ji Pixiu mengayunkan lengannya yang telah berubah menjadi monster. Crash! Duar, kepala ras musuh langsung meledak tanpa bisa melakukan perlawanan. Sial, fisik mereka sangat kuat, hati-hati, teriak salah satu ras iblis darah kuno terkuat sambil menembakkan sihirnya ke arah Bai Yulong, yang terus-menerus menghindar. Srek-srek, dengan gaya zigzag Bai Yulong terus menghindar, sambil berusaha mendekati pemimpin mereka. Setelah merasa sudah bisa menyerang secara langsung, Bai Yulong langsung merubah tangannya menjadi cakar yang dilapisi sisik-sisik berwarna emas. Wus, duar. Saat Bai Yulong akan mengenai tubuh musuhnya, sebuah bola cahaya langsung mengenai tangan Bai Yulong. Wus, dengan cepat ia mundur sambil melirik ke arah kejauhan. Bai Yulong melihat sosok wanita dari ras iblis darah kuno, ia baru kali ini melihat wanita selama ia berada di dunia yang ia anggap dunia tersegel. Tubuh wanita tersebut layaknya wanita dengan pakaian ketat dan pedang bertenteng di pundaknya. Salam Lord Lily, ucap semua ras iblis darah kuno langsung mundur sambil membungkukkan badan mereka. Wanita yang dipanggil Lord Lily kini menatap Bai Yulong dengan penuh minat. Mereka bukan manusia, kenapa kalian menyerang mereka? Tanya Lord Lily, ia tahu jika ras iblis darah kuno sangat angkuh. Tapi di sini yang terkuatlah yang berkuasa. Itu, duar. Tubuh ras iblis darah kuno langsung meledak saat tidak bisa menjawab. Bai Yulong, Bai Ji Pixiu serta Bai Ji Pixiu langsung menjaga jarak saat melihat wanita tersebut mampu membunuh rasnya, hanya dengan tatapan. Samar-samar Bai Yulong melihat sebuah cahaya melesat dari mata wanita tersebut, dan ada sebuah penghalang atau area milik wanita itu yang Bai Yulong rasakan. Wus-wus, dia berbahaya kakak pertama, ucap Bai Ji Pixiu dengan nada serius. Aku merasa itu mirip Domian yang pernah aku lihat di buku-buku kuno, sambung Bai Ji Pixiu. Kalian larilah sejauh yang kalian bisa, cari Tuan Muda Bai Han atau Tuan Muda Bai Chu Ye untuk meminta bantuan, ucap Bai Yulong dengan nada serius. Tapi, tangan Bai Ji Pixiu ingin mencoba memegang pundak Bai Yulong. Namun Bai Yulong kembali menambahkan, jangan berpikir kita semua mati di sini, jika bisa menemui saudara Jiulong juga keberuntungan di sekitar sini. Jadi cepat kalian pergi. Kata-kata Bai Yulong penuh penekanan. Wus, mau kemana kalian? Kita belum berkenalan loh, ucap wanita bertubuh merah dengan senyum tipis. Bai Yulong yang melihat wanita tersebut muncul di samping mereka, langsung mengayunkan tangan kanannya. Wus, bam,
Dengan santai wanita tersebut menahan cakar Bai Yulong menggunakan pedangnya yang besar. Wow, apakah kau bisa sedikit lembut terhadap wanita, ucap Lord Lily tersenyum lembut. Bai Yulong langsung mendengus dingin, dengan cepat ia mengayunkan tangan kirinya ke arah perut Lord Lily. Bam! Namun sebelum Bai Yulong mendaratkan serangannya, tubuh Bai Yulong merasa berat hingga terjatuh ke tanah. Bai Yulong berusaha mengangkat kepalanya dan melihat secara pasti, jika area berwarna merah sekitar 10 meter. Apa ini? Apa ini yang dinamakan domain? Tanya Bai Yulong yang kini mau mengeluarkan suara, dan kelompok mereka telah mempelajari bahaya dunia ini sebelum berpisah, mencari pengalaman bertempur. Oh benar dugaanku jika kau bukan berasal dari dimensi ini, terlihat darimu yang tidak bisa mengeluarkan mana, ucap Lord Lily tersenyum kecil. Biar ku tebak, apakah kau berasal dari dimensi yang dinamakan dimensi para kultivator yang menggunakan apa namanya? Lord Lily langsung mencoba mengingat ucapan gurunya. Ah ya, namanya energi dan anehnya energi yang kalian serap berbeda-beda, bisakah kau memberitahuku tentang energi dan asal-usulmu? Bai Yulong hanya diam saja sambil melirik ke arah Bai Ji Pixiu dan adiknya, yang kini berhasil melarikan diri. Sementara para anggota iblis darah Kino hanya diam saja, mereka tidak berani bergerak tanpa instruksi dari Lord mereka. Rupanya aku harus membawamu ke tempat guruku. Guruku dulu mempunyai teman yang berasal dari dimensi kultivator, tapi temannya telah kembali, ucap Lord Lily langsung menembakkan cahaya merah di depannya. Lord Lily langsung memasuki cahaya merah bersama Bai Yulong yang kini dibuat pingsan. Sementara yang lainnya disuruh kembali. Tak sampai 1 jam, wus-wus, Bai Ji Pixiu dan Bai Gi Pixiu kembali bersama Ji Ulong, Long Yuan dan Xiao Litan. Di sini tempatnya Paman Yuan. Aku sempat melihat kakak Yulong bertarung dengan wanita itu, ucap Bai Gi Pixiu langsung memukul-mukul tanah, terlihat jejak kesedihan di mata Bai Gi Pixiu. Dari auranya orang ini sangat kuat paman, jika ia kultivator, maka ia setara dengan dewa penguasa immortal, ucap Ji Ulong dengan nada serius. Paman tahu, di kelompok kita yang terkuat saat ini mungkin YR, Haner dan saudara Pixiu, tapi itu pun jika bertarung menggunakan energi, sementara energi di sini tidak ada. Ucap Long Yuan sedikit memijit keningnya bagaimana cara menyelamatkan Bai Yulong. Ayo kita ke tempat persembunyian lebih dulu untuk memikirkan cara menyelamatkan Bai Yulong, kita jangan mengambil langkah gegabah. Ajak Long Yuan. Mendengar itu, seketika tubuh Bai Gi Pixiu sedikit bergetar disertai mengeluarkan air mata. Tapi apakah salah satu dari kita tidak bisa mengikuti mereka lebih dulu sebagai mata-mata, agar mengetahui di mana kakak Yulong ditahan, ucap Bai Gi Pixiu menggigit bibirnya. Seketika semua orang menghela nafas, mereka sadar jika Bai Gi Pixiu menyukai Bai Yulong. Bai Ji Pixiu yang paling dekat dengan adiknya langsung memukul leher adiknya hingga pingsan. Kita semua tahu jika tidak akan bisa memasuki kota, terlebih setelah perang saat pertama masuk ke sini, wajah kita semua dikenal banyak orang. Jadi satu-satunya cara adalah mempelajari cara untuk menggunakan mana, agar kita bisa leluasa masuk, ucap Long Yuan langsung melesat ke arah tertentu. Tak lama Ji Ulong dan yang lainnya langsung mengikuti. Bagaimana YR? Apakah kita akan menyerang ras peri kurang ajar itu? Tanya Pixiu kini terlihat bersemangat. Aku sudah tak sabar ingin menghancurkan mereka semua, terutama para peri yang berasal dari kota bulan itu, sambung Pixiu. Sabar paman, walau mereka merendahkan ras manusia, aku yakin jika mereka mempunyai masa sulit di masa lalu dengan manusia sehingga memburu kita bersama yang lain. Beruntung kakak bersama yang lain berpisah dengan kita, jadi hanya kita saja yang tetap berada di wilayah ras peri. Bai Chuye terlihat duduk sambil memejamkan matanya saat menjawab ucapan Pixiu. Blus, tak berada lama, udara di sekeliling Bai Chuye berubah menjadi hawa panas bercampur dingin. Tak lama hawa tersebut berubah menjadi tenang seperti semula. Bai Chuye langsung membuka matanya, tak lama ia mencoba melihat tangannya.
Tak lama sebuah sinar melesat ke arah pohon. Duar. Pohon tersebut langsung hancur tanpa sisa. Pixiu yang melihat itu terlihat tak mau kalah. Ia juga menunjukkan hasilnya selama ini. Dengan cepat Pixiu mengayunkan tongkat yang ia pegang. Wus. Tak lama sebuah cahaya melesat ke arah pohon yang berada di dekat pohon yang hancur. Duar. Hahaha, bagaimana YR, hebat bukan? Tanpa mengucapkan sebuah mantra kita bisa menggunakan yang namanya mana, tawa Pixiu menggema bahagia. Tapi mana? Yang tersimpan di tubuh kita masih sedikit paman, kita belum mampu melawan para peri yang mempunyai kekuatan ranking S ke atas. Untuk ranking A ke bawah, mungkin kita bisa melawan mereka, ucap Bai Chuye memberi peringatan. Benar juga, jadi apa yang akan kita lakukan? Seandainya energiku telah penuh, mungkin melawan ranking A, S, S plus atau SS aku bisa membunuh mereka. Hanya ranking SS plus dan SSS tidak mampu aku lawan, ucap Pixiu tersenyum percaya diri. Ranking S setara dengan Dewa Penguasa Immortal bintang 1 sampai bintang 5, dan S plus setara Dewa Penguasa Immortal bintang 6 sampai bintang 9 puncak. Untuk SS bisa disamakan dengan Dewa Penguasa Immortal setengah suci, dan SSS Dewa Immortal suci. Itulah gambaran yang Bai Chuye dapatkan selama berada di dimensi ini. Bai Chuye dan yang lainnya telah tinggal di sini selama 5 tahun lebih, dan mereka tidak tahu di dimensi pusat masihlah beberapa hari. Tak lama sebuah gerakan tiba-tiba terdengar dari arah barat. Wus-wus, hahaha, kalian ternyata bersembunyi di sini, sudah bertahun-tahun kami mencari ras lemah seperti kalian. Sebuah tawa dari peri mengenakan jubah putih menggema, dan kini ia menatap ke arah Bai Chuye serta Pixiu yang terlihat sangat santai. Saat melihat targetnya tidak memiliki jejak ketakutan, wajah peri muda tersebut berubah memerah. Sialan, beraninya kalian menghina tuan muda dari kota bulan ini. Cepat tangkap mereka, teriak peri yang bernama Zan Maron. Seketika puluhan peri lengkap dengan senjata sihir masing-masing, langsung mengepung Bai Chuye dan Pixiu. Sementara dua paman dan keponakan yang dikepung, satunya memasang wajah datar dan satunya memasang wajah menyeringai. Hehehe. Kau duduk saja YR, biarkan paman ini mencoba sampai mana batasannya. Kekeh Pixiu langsung mengalirkan mananya lalu terbang ke atas. Melihat Pixiu bisa menggunakan mana, seketika pasukan peri bersama Zan Maron sedikit terkejut. Tapi saat melihat jika Pixiu masih ranking F, mereka seketika tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tak menyangka di mana kau menaruh kepalamu, sehingga kau tak tahu menunjukkan di mana harus menunjukkan rasa takut. Aku sungguh kasihan kepada tikus kecil sepertimu, ucap Zan Baron langsung mengarahkan tangannya. Dewa Bulan, cahaya penghancur, teriak Zan Baron. Wus, sebuah cahaya muncul dari tangan Zan Baron lalu melesat ke arah Pixiu. Baron saat ini berada di ranking C dan para prajurit elit berada di ranking D. Pixiu yang melihat cahaya kecil melesat ke arah dirinya langsung menyeringai kecil. Dengan cepat Pixiu memiringkan tubuhnya lalu melesat ke arah para prajurit peri. Matilah kau, teriak Pixiu. Sebuah cahaya muncul dari tangan Pixiu yang telah membentuk cakar. Wus, duar. Perut prajurit peri tersebut langsung berlubang, ia mati dengan wajah membelalak tak percaya. Hahaha lemah, ucap Pixiu tertawa mengejek. Tatapan Pixiu langsung mengarah ke para prajurit yang saat ini masih terkejut. Dengan cepat Pixiu melesat memanfaatkan kesempatan yang ada. Wus, duar, duar. Zan Baron yang melihat para prajuritnya satu persatu mati, kini meraung marah bercampur sedikit panik. Saat ia ingin kembali ke kota, tatapan matanya tak sengaja melirik Bai Chuye yang terlihat santai, sambil memejamkan matanya. Zan Baron seketika menyeringai. Hehehe, ia terlihat seperti tak mempunyai mana, artinya ia manusia biasa. Kekeh Zan Baron ingin membuat Pixiu menghentikan aksinya dengan menyandera Bai Chuye. Dengan cepat Zan Baron melesat ke bawah. Tep-tep, hahaha, hei tikus kecil, jika kau tidak menghentikan perbuatanmu, maka dia akan mati, ancam Zan Baron mengarahkan senjatanya ke kepala Bai Chuye yang masih memejamkan mata.
Pixiu seketika terhenti, ia melirik ke arah bawah lalu terlihat menahan tawa. Dasar bocah tak berotak, kau mengundang kematianmu sendiri, gumam Pixiu langsung melesat ke arah 3 prajurit peri yang tersisa. Zan Baron yang melihat Pixiu tak mau mendengar ucapannya seketika memasang wajah gelap. Dasar tikus kecil, kau kira ancamanku hanya sebatas kata. Matilah kau, teriak Zan Baron langsung mengayunkan senjatanya ke arah leher Bai Chuye. Bai Chuye langsung membuka matanya. Tatapan Bai Chuye seketika mengarah ke Zan Baron. Duar. Sebelum pedang Zan Baron sampai leher Bai Chuye, kepala Zan Baron lebih dulu meledak. Bertepatan dengan itu, Pixiu datang dengan nafas sedikit tersengal-sengal. Sial, bagaimana cara kita memperluas mana kita? Jika begini, melawan ranking C pun aku tak sanggup, ucap Pixiu sedikit mengeluh. Kita akan ke kota, di sana pasti banyak info cara bagaimana memperluas mana kita. Cara kerjanya menyerapnya sedikit berbeda dengan energi Ki, tapi cara kerja untuk menggunakan ada kesamaan. Ucap Bai Chuye. Setelah menjarah semua harta para peri yang mereka bunuh, Bai Chuye dan Pixiu langsung pergi menggunakan tudung ke arah kota bulan. Srek-srek, sebuah lubang seketika muncul di hutan yang cukup sunyi. Wus, tep-tep, hem, masih sama seperti dulu saat pertama kali aku kesini. Gumam seorang pemuda berjubah putih. Tuan muda, ini memang dunia alam sihir. Aku dapat merasakannya saat udara di sini hanya diselimuti oleh mana, dan tidak ada sedikit pun energi yang terkandung. Kau tahu mengapa? Asura darah langsung keluar dalam wujud roh, ia melirik ke arah Bai An sekilas, lalu menyerap udara sekitar. Tak lama pedang Asura bergetar, Bai An dapat merasakan jika Asura darah ingin menyimpan banyak mana ke dalam pedang Asura. Aku tak tahu kalau kau bisa menyimpan semua jenis energi, sungguh menarik, pantas disebut sebagai senjata terkuat. Ucap Bai An memuji. Lalu untuk ucapanmu tadi, aku tidak butuh penjelasan mengapa dimensi ini tidak mengandung energi, karena aku akan mengetahui jawabannya sendiri. Sambung Bai An. Hohoho, inilah yang ingin aku dengar, berusaha sendiri tanpa terlalu bergantung. Buktikanlah ucapanmu itu nak. Ucap roh Asura darah tertawa, tak lama ia langsung menghilang. Bai An pun langsung menghilang dengan merobek ruang yang ada di depannya ini. Karena ia tahu cara kerja mana sedikit memiliki kemiripan dengan energi Ki. Srek-srek, sebuah sobekan muncul di ruang kosong, tak lama, Bai An langsung keluar dari sobekan tersebut. Di sini terjadi pertarungan sekitar 1 minggu lalu. Gumam Bai An dapat merasakan aura dari Long Yuan dan yang lainnya. Pandangan Bai An langsung mengarah ke sebuah pohon yang memiliki bercak darah. Tep-tep, dengan santai Bai An memotong sedikit kayu yang memiliki tempelan darah telah memudar. Rupanya salah satu putra Tulong ditangkap oleh ras Ancient. Dari baunya ia sepertinya memiliki hubungan dengan teman lamaku, gumam Bai An tersenyum tipis. Bai An terlihat kembali merobek ruang, setelah itu ia langsung menghilang. Di mana monster yang kau maksud bukan berasal dari dimensi ini? Sebuah suara lembut terdengar. Terlihat sebuah suara tersebut belum memunculkan dirinya, tapi wanita yang dipanggil Lord Lily langsung berdiri dari tempat duduknya lalu membungkuk. Guru, ia ada di ruang bawah tanah. Lily telah menginterogasinya, namun ia tetap bungkam. Ucap Lord Lily masih menundukkan badannya. Wus, sosok wanita cantik dengan kulit berwarna merah muda muncul, telingnya sedikit runcing layaknya ras peri, namun ia adalah ras iblis darah kuno. Dari auranya ia telah mencapai puncak ranking SSS+. Angkatlah kepalamu Lily, bawa guru menemuinya, karena guru ingin memastikan sesuatu. Ucap guru Lord Lily. Lord Lily langsung mengangkat kepalanya. Ia melirik ke arah gurunya yang terlihat masih muda, bahkan lebih muda darinya. Tapi ia sadar jika gurunya bahkan jauh lebih tua dari leluhurnya. Ikuti Lily guru. Guru Lord Lily mengangguk dengan santai, mereka pun langsung menghilang. Wus, sebuah sinar muncul, setelah sinar tersebut hilang, muncul Lord Lily bersama gurunya. Di depan kedua wanita tersebut,
kini duduk seorang pemuda yang sedang memulihkan dirinya. Nak, aku tahu kau tidak tidur, bukalah matamu, ucap Anaril putri matahari. Entah mengapa Bai Yulong secara tidak sadar membuka matanya, padahal ia tak ingin membuka mata. Setelah membuka mata, Bai Cuye melirik ke arah Anaril yang menjadi guru dari Lord Lily. Ada apa? Jika kau bertanya dari mana aku berasal, itu percuma saja karena walaupun aku memberitahumu, kau tidak akan tahu, ucap Bai Yulong dingin. Kata-kata Lord Lily terhenti saat Anaril mengangkat tangannya. Kau memang seorang kultivator, cukup menarik, ucap Anaril yang langsung membuat Bai Yulong sedikit terkejut. Melihat reaksi dari Bai Yulong, Anaril langsung melambaikan tangannya, pintu yang ada di depan matanya langsung hilang. Tep-tep, apa maumu? Tanya Bai Yulong saat merasakan bahaya jika Anaril berjalan ke arahnya. Tidak banyak, hanya ingin melihat jejak ingatanmu, ucap Anaril tersenyum tipis. Tubuh Bai Yulong seketika bergetar hebat, dengan cepat ia ingin bunuh diri agar semua keluarganya tidak ditangkap oleh mereka. Tapi tangan Bai Yulong seketika tidak bisa ia gerakkan, samar-samar ia melihat sebuah domain dari wanita yang ada di depannya, dan ia ketakutan saat mengetahui domain milik wanita tersebut, mencoba untuk memasuki pikirannya. Apa yang kau lakukan? Jangan pernah berpikir untuk mencoba memasuki pikiranku, teriak Bai Yulong kini sedikit emosi dan panik. Kau tidak bisa diam, jadi tidurlah lebih dulu, ucap Anaril langsung membuat Bai Yulong pingsan. Saat Anaril ingin menelusuri ingatan Bai Yulong, samar-samar ia merasakan sebuah kekuatan yang cukup kuat mendekatinya. Srek-srek, saat Anaril dan Lord Lily ingin menyerang tamu tak diundang, sebuah suara lebih dulu terdengar dari dalam celah. Hohoho, bukankah tidak sopan menyambut temanmu dengan seperti ini Anaril? Terlebih kau ingin mengambil ingatan dari salah satu yang kuanggap keluarga. Wos, sosok pemuda berjubah putih dengan tudung muncul. Pemuda tersebut langsung menciptakan sebuah kursi lalu duduk. Anaril yang mengetahui siapa pemuda di depannya langsung melepaskan domainnya. Dengan anggun ia berjalan ke arah kursi yang telah Bai An ciptakan. Setelah jutaan tahun kau baru kembali, dan juga apa-apaan dengan kekuatanmu ini, kenapa kau jauh lebih lemah dari yang dulu? Saat ini kau terlihat hanya ranking SSS saja, ucap Anaril. Anaril yang dulunya jarang bicara kini terlihat sangat cerewet, bahkan muridnya Lord Lily sedikit terkejut melihat gurunya banyak bicara, terlebih sama laki-laki. Oh, kau masih saja seperti dulu Anaril, dari kecil kau selalu cerewet, ucap Bai An langsung mengeluarkan arak dari cincin penyimpanannya. Aku bukan anak kecil lagi, terlebih dulu saat bertemu aku sudah dewasa, bukan anak kecil. Jadi berhentilah memanggilku anak kecil Ling Bai, dengus Anaril sedikit tersenyum. Bai An terlihat menuangkan arak ke gelas kecil, lalu memberikannya kepada Anaril. Sesekali ia melirik Lord Lily. Ia bukan bocah cerewet yang dulu bersamamu, kemana dia? Tanya Bai An dengan santai. Anaril melirik ke arah Lord Lily yang masih berdiri tegak di tempatnya. Lily kemarilah, perkenalkan, dia adalah sosok yang guru ceritakan di masa lalu, orang yang telah menyelamatkan guru sewaktu masih muda bersama Iril, yang saat ini kau kenal Tuan Guil Darah Putih. Ucap Anaril. Lily sedikit membelalakkan matanya saat mengetahui jika Tuan Guil Darah Putih dipanggil bocah cerewet. Karena setahunnya Tuan Guil sangatlah dingin. Salam, panggil Ling saja, potong Bai An. Salam Master Ling, ucap Lord Lily sedikit gugup, ia tidak berani memanggil Bai An dengan namanya secara langsung, jadi ia menambahkan Master untuk menghormati Bai An. Ini enak, apa namanya ini? Ucap Anaril saat mencicipi arak pemberian Bai An. Bai An tersenyum tipis, tangannya dengan santai menyelimuti seluruh tubuh Bai Yulong. Tak lama, Bai Yulong langsung tersadar. Pandangan pertama yang ia lihat langsung mengarah ke Bai An. Walau wajah Bai An tidak jelas, ia tetap mengenalinya. Tuan besar, sapa Bai Yulong. Bangunlah dan kesini, kita nikmati acara pertemuan ini terlebih dulu,
ucap Bai An dengan santai. Bai Chuye langsung bangun, dengan langkah santai ia berjalan ke arah Bai An, lalu duduk di samping Bai An seolah ia adalah seorang teman. Lord Lily bahkan terkejut saat melihat cara Bai Chuye dan mencoba untuk menghentikannya. Karena ia sendiri saat ini tidak berani duduk bersama secara langsung. Kau juga duduklah, buat apa aku membuat 4 kursi jika kau tidak ikut duduk, ucap Bai An melirik ke arah Lord Lily. Dengan ragu Lord Lily melirik ke arah Anaril, dan saat melihat Anaril mengangguk dengan santai, Lord Lily langsung duduk dengan tubuh sedikit bergetar. Karena ini baru pertama kali baginya duduk makan sejajar dengan gurunya, dan orang yang gurunya ceritakan. Ling Bai, kau sama sekali belum menjawabku, apa nama minuman ini? Tanya Anaril bertanya sekali lagi. Arak bekonang, minuman ini bahkan tidak ada di tempat asalku, karena yang membuat minuman ini adalah adikku, kebetulan putranya ada di sini, jika ia sudah dewasa, maka aku yakin ia bisa membuatnya. Karena semua penerus adikku saja yang bisa membuat minuman senikmat ini, jawab Bai An dengan santai. Mata Anaril seketika bercahaya, dan saat ini ia memikirkan rencana. Buang jauh-jauh pikiran burukmu itu, aku yakin kau akan langsung ditolak mentah-mentah apapun alasanmu, karena ayah sama putranya sama-sama cerdik dan licin. Ucap Bai An langsung membuat Anaril sedikit cemberut. Mereka minum hingga 2 jam lamanya. Apa kau akan langsung pulang? Kita baru saja bertemu dan kau ingin meninggalkan sahabatmu ini, ucap Anaril sedikit meninggi. Hohoho, dasar bocah nakal, tentu saja aku tidak akan langsung pulang ke tempat asalku, aku akan menemui mereka satu persatu lebih dulu, setelah itu menemui keluarga dan putraku barulah aku pulang. Mendengar itu Anaril sedikit merasa lega. Lalu siapa yang ingin kau temui, biar aku menunggu di sana. Tanya Anaril dengan nada bersemangat. Bocah nakal itu, aku ingin sedikit bermain-main dengannya, dan kau jangan sampai ikut campur, ucap Bai An tersenyum tipis. Anaril langsung mengangguk dengan semangat. Baiklah lakukan sesukamu. Aku baru ingat, apakah sifat ras manusia dan ras peri masih sama seperti dahulu? Tanya Bai An seketika teringat masa lalu. Wajah Anaril dan Lord Lily seketika memerah saat mendengar pertanyaan mereka. Bai An pun langsung menegerti jika sifat menjijikan mereka masih tidak berubah. Jadi begitu, berarti aku akan membuat para anak-anak bermain di tempat mereka. Tanpa menunggu jawaban dari kedua wanita tersebut, Bai An langsung menghilang bersama Bai Yulong. Bermain-main apa maksudnya guru? Tanya Lord Lily penasaran. Menghancurkan dan membunuh. Jawab Anaril sedikit bergidik. Anaril mengingat dulu saat Bai An pernah mengatakan akan bermain-main. Tapi selang 2 minggu, ia mendengar banyak kota hancur di tempat ras manusia dan ras peri tinggal. Bahkan kekaisaran keduanya ikut porak-poranda. Bai An dan Bai Yulong langsung muncul di tempat Bai Yulong dibawa oleh Lord Lily. Setelah itu Bai An melirik Bai Chuye. Yulong, kau pelajari cara menyerap dan mengolah penggunaan mana, berikan juga kepada yang lainnya jika kalian sudah selesai. Maka pergilah ke daratan tempat ras manusia dan ras peri tinggal, hancurkan beberapa kota yang memiliki sifat menjijikkan. Ucap Bai An tersenyum lembut. Bai Chuye mengangguk patuh tanpa berani membantah. Bai An langsung menembakkan sinar dari jari telunjuknya ke arah kening Bai Yulong. Baiklah, pergilah temui yang lain, jangan ceritakan jika aku ada di sini. Ucap Bai An langsung menghilang. Melihat Bai An sudah pergi, Bai Yulong pun melesat ke arah tertentu. 1 bulan telah berlalu. Tep-tep. Hei, apa kau dengar berita baru-baru ini? Ucap seorang peri berbadan tegap. Berita apa? Apa yang kau maksud adalah 2 orang berjubah yang telah membantai seisi kota bulan. Tentu saja semua ras peri tahu dan saat ini pihak kekaisaran telah memburu mereka. Bahkan banyak guil-guil yang berada di wilayah kekaisaran Darium kini telah membuat poster pemburuan. Sambung teman peri tersebut. Benar, tapi bukan hanya itu saja yang aku tahu.
saat ini aku mendengar jika pihak Kekaisaran telah bekerja sama dengan 3 guild petualang terkuat di wilayah Kekaisaran Darium untuk menyerang Kekaisaran Gamma, beserta guil-guil petualang yang ada di sana, bisik peri berbadan tegap. Mata temannya sedikit melotot, dengan cepat ia menutup mulut temannya tersebut. Jangan bahas masalah ini, jika di sini ada mata-mata dari Kekaisaran Gamma, bisa-bisa hancur rencana yang mulia. Dan jika ia tahu hal ini bocor dari kita. Tubuh kedua elf tersebut seketika merinding di atas meja makan mereka. Bai-an yang sudah duduk 3 jam yang lalu kini tersenyum tipis. Jadi begitu, memang benar sifat peri ini tidak pernah berubah, sama halnya dengan sifat manusia, tapi aku cukup bingung kenapa Kekaisaran ini ingin menyerang ras manusia. Biasanya mereka selalu bekerja sama untuk menyerang ras iblis, gumam Bai-an dalam hati. Tak lama, Bai-an seketika menyeringai. Aku tak menyangka jika bocah-bocah ini cukup cerdik untuk memancing kedua kekaisaran ini untuk berperang. Tep-tep, Bai-an langsung bangun lalu berjalan keluar dari kedai kecil. Hei tunggu, seketika sekelompok prajurit menghentikan langkah Bai-an. Sekelompok prajurit peri ini sedari tadi mencurigai Bai-an. Tapi mereka belum bertindak sebelum Bai-an melangkah. Bisakah kau buka jubah dan perlihatkan token identitasmu? Ucap prajurit peri yang paling besar dan sangar. Peri tersebut juga memegangi pundak kanan Bai-an dan mencoba menekannya. Enyahkan tanganmu dari pundakku, ucap Bai-an dengan nada dingin. Wajah prajurit peri tersebut langsung memerah. Baru kali ini ia merasa dipermalukan seperti ini. Kurang ajar, kau pasti seorang penyusup. Matilah kau, teriak prajurit peri tersebut langsung mengayunkan pedang besarnya ke arah kepala Bai-an. Crash! Bukan kepala Bai-an yang menggelinding, melainkan kepala prajurit peri tersebut. Orang-orang yang melalui jalan tersebut langsung berhenti, sementara orang-orang yang berada di dalam kedai langsung keluar, melihat apa yang terjadi. Tepung orang ini, dia adalah penyusup yang ingin memata-matai Kekaisaran Darium, teriak salah satu prajurit. Bai-an yang mendengar itu tersenyum tipis. Rupanya nyawa kalian lebih dari 1, ucap Bai-an langsung melambaikan tangannya. Crash! Tanpa bisa diketahui oleh orang-orang, kepala semua prajurit peri tersebut langsung terlepas dari tubuh mereka. Lari, orang ini monster! Teriak para penduduk peri yang melihat kejadian tersebut. Seketika semua penduduk berhamburan. Bai-an pun dengan santai melanjutkan langkahnya menuju keluar gerbang kota. Wus-wus, tep-tep, berhenti, kami dari Guild Petualang Cahaya, teriak seorang peri wanita dengan gaun yang indah, serta senjata tongkat kecil layaknya peri. Bai-an tersenyum tipis saat mendengar nama guil dari 3 guil terkuat di Kekaisaran Darium. Dengan santai Bai-an berhenti lalu melirik ke arah peri yang memiliki kekuatan ranking S+. Ada apa? Tanya Bai-an dengan nada datar. Kau, salah satu dari peri yang memiliki ranking S langsung marah dan kini menunjuk ke arah Bai-an. Sementara peri wanita yang terkuat melihat reaksi Bai-an yang biasa saja langsung berteriak. Mundur, terlambat, gumam Bai-an tersenyum kecil. Wus! Sebuah bola api muncul dari tangan Bai-an. Salamander. Setelah bergumam, Bai-an langsung melempar bola api ke arah atas. Tak lama, bola api seketika membesar lalu berpisah menjadi puluhan bola api. Bentuk pertahanan, jangan biarkan api tersebut menyerang ke kota, jika tidak kota ini akan hancur, teriak peri wanita yang menjadi pemimpin. Saat ini semua penduduk kota maupun para petualang mengarah ke atas. Mereka melihat bola api yang cukup banyak tersebar ke penjuru kota kini mulai turun. Tidak ada yang menyadari Bai-an kini berjalan santai keluar dari kota. Kini terdengar kepanikan terjadi di mana-mana, bahkan Master Guild Petualang Cahaya juga mau tak mau keluar, akibat keributan yang terjadi di luar. Saat mereka melihat puluhan bola api siap menabrak kota, mereka juga langsung membuat pertahanan. Tak lupa Master Guild Cahaya menyuruh semua petualang untuk ikut andil melindungi kota. Saat sebuah bola cahaya berbentuk kubah mulai menutupi kota, bola api langsung terjatuh cepat. Wus! Duar-duar!
Ledakan terdengar terjadi di mana-mana, beruntung tidak ada korban jiwa maupun kota yang hancur. Di kejauhan, Baian tersenyum kecil melihat apa yang terjadi di kota. Lumayan, Master Guil Cahaya memiliki kekuatan ranking SS+, gumam Baian. Dari awal, ia tidak berniat menyerang hingga membunuh. Baian hanya ingin melihat tingkat kekuatan yang terkuat di kota itu saja. Setelah mengetahui yang terkuat ranking SS+, Baian langsung menghilang dari tempatnya memantau. Sial, siapa yang berani menyerang kota tempat guil kita bernaung? Orang ini ingin mati rupanya, teriak peri tua yang tak lain peri ketiga terkuat di kota tersebut. Apa ini perbuatan dari guil petualang Hader? Karena hanya mereka saja yang saat ini berkonflik dengan kita. Ucap peri wanita sedikit tua, ia adalah wakil Master Guil Cahaya. Bukan, ucap peri yang terlihat anggun dan muda. Seketika kedua peri pria dan wanita tua langsung melirik ke arah Master Guil Cahaya. Ini bukan perbuatan mereka, jika dilihat dari serangan tadi, ia hanya bermain-main. Karena bola api tadi terlihat melayang beberapa saat, setelah perisai terbentuk, bola tersebut langsung dengan cepat turun. Ucap Master Guil Cahaya. Wus, tep-tep, salam Master, orang yang menyerang tadi adalah sosok berjubah hitam, kami sempat menghentikannya saat ia keluar kota, tapi kami tak menduga jika ia langsung menyerang kota, ucap peri ranking S+. Mendengar itu, Master Guil Cahaya langsung bertanya apa saja yang terjadi, dan bagaimana mereka menyinggung ahli kuat tersebut. 1 tahun berlalu dengan cepat. Wus, crash. Uye. Kau tunjuk seorang pria paruh baya menunjuk sosok yang kini menyeringai kejam. Jangan pernah mencari masalah dengan kami, inilah jadinya akhir hidup kalian, gumam Baihan dengan nada dingin. Duar-duar, terdengar ledakan beruntun dari berbagai arah, tak lama muncul beberapa pemuda. Wus-wus. Daging mereka sangat asam, aku menyesal mencoba mencicipi mereka, ucap Lang Zai dengan kesal. Hehehe, daripada mengeluh, lebih baik kita menuju kota Gunsel, aku dengar mereka yang mempunyai andil yang paling besar memburu kita dulu, kekeh Chen Tian kini terlihat seperti saudagar kaya raya. Di seluruh tubuhnya dipenuhi oleh kantong penyimpanan yang berasal dari dimensi ini. Bahkan seluruh jari Chen Tian dipenuhi cincin penyimpanan saat ini. Dasar otak harta. Dengus Lang Zai melirik Chen Tian yang semakin menyeringai saat dicerca. Tunggu dulu, di mana bocah itu? Tanya Baihan kini sadar jika Duan Li belum kembali. Tadi aku melihat ia berkeliaran ke sana kemari di pusat kota, aku mengira ia akan kesini lebih dulu, ucap Chen Tian menggaruk kepalanya. Sial, bocah itu pasti tidur lagi, jika tidak tidur. Ucapan Baihan terhenti dan saat ini ketiganya saling melirik. Sial, dengan cepat ketiganya melesat ke arah pusat kota yang telah hancur. Wus. Saat mereka sampai, mereka bertiga tidak menemukan Duan Li. Seketika ketiganya memasang wajah memerah. Bocah itu bahkan jauh lebih mengerikan dari ayahnya. Ucap Lang Zai langsung mengutuk Duan Du dalam hati yang mempunyai putra merepotkan. Ayo kita kejar anak itu, aku yakin ia telah berada di kota Gunsel dan kini, Baihan hanya bisa menghela nafas. Ia langsung melesat menuju kota Gunsel diikuti Chen Tian dan Lang Zai. Kota Gunsel, wah, inilah yang namanya harta tak ternilai, Paman Chen Tian sungguh bodoh mengira benda tak berguna dikira harta. Gumam sosok remaja terlihat berusia 15 tahunan, tapi jika dilihat dari usia tulang, usianya belum sampai 10 tahun. Dengan mata cerah remaja bernama Duan Li terus menatap ke arah depan. Saking menikmati, Duan Li tidak sadar jika sosok wanita cantik kini mendekatinya. Hei bocah cabul, apa yang kau lakukan di sini? Ucap sosok wanita tersebut langsung menjewer telinga Duan Li. Mesum. Bocah mesum. Tak lama, para wanita yang asik mandi kini mulai berhamburan naik lalu mengenakan pakaian. Mereka semua baru sadar jika tembok yang menghalangi pemandian kini telah berlubang seukuran kepala Duan Li.
Sementara Duan Li yang dijewer kini berpura-pura kesakitan. Uye. Ampun bibi, aku kira tadi di sini adalah tempat latihan, makanya aku mencoba mengintip, dan saat mencoba mengintip, bibi langsung menjewer telingai adik kecil ini, ucap Duan Li memasang wajah sedih dan memelas. Kau kira aku tidak tahu jika kau dari tadi mengintip? Wajah wanita cantik tersebut seketika mengganas saat tahu jika dirinya ingin dibohongi anak kecil. Bibi, kepalaku sakit, mohon lepas dulu, tubuhku yang di luar tembok kini kaku, tak kehabisan ide. Duan Li mencoba berasalan agar bisa kabur. Wanita tersebut sedikit engah saat tahu kepala Duan Li kini masuk ke tembok tempat pemandian para wanita, sementara tubuhnya berada di luar. Saat ia ingin mencoba melepaskan tangannya dari telingai Duan Li, sebuah suara terdengar anggun. Jangan dilepas, hancurkan tembok itu lalu bawa anak ini ke tempatku, anak ini terlihat sangat licik. Biarkan nanti orang tuanya saja yang datang ke sini membebaskannya. Mendengar suara anggun menggema di tempat pemandian, wanita cantik tersebut seketika menatap tajam Duan Li, saat tahu jika lagi-lagi dirinya ingin dibohongi. Aku akan menghajarmu nanti bocah licik, ancam wanita cantik tersebut. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.